Kena hacker pernah ya? Iya, Observasi. recently. Yeah, Baru-baru ini? just recently. Banyak nggak ruginya, Bang? Ada 4 kali transaksi, total nilainya $465.000. Jadi total rupiah? Around 7 miliaran lah ya, Rupiah gitu ya? rupiah. Gone. Let's Talk IT. Ini podcast Net Public. Teknologi sekarang makin canggih, makin kompleks juga, tapi juga sekarang makin gampang dipakai. Tapi juga sekaligus makin membahayakan karena celah-celah keamanan makin terbuka, sehingga para hacker atau peretas bisa memanfaatkannya dari kerentanan keamanan untuk meraup keuntungan. Nah, di depan gue ini sekarang ada korban hacker ya. Lu masih bisa ketawa-ketawa sih udah kena korban hacker. That's life, man. Perkenalkan diri dulu. Oke, nama saya Agus Kurniawan. PT saya namanya PT Triwalana Sagala Pro. Kena hacker pernah ya? Iya, Observasi. recently. Yeah, Baru-baru ini? just recently. 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu? September, Oktober, November, Desember. 3 bulan lalu lah 3 kira-kira bulan berarti lalu ya. kira-kira. Banyak nggak ruginya, Bang? Ada 4 kali transaksi, total nilainya $465.000. Jadi total rupiah? Around 7 miliaran lah ya, Rupiah gitu ya? rupiah. Gone. Masih bisa ketawa-tawa juga tuh ya? Harus ketawa-ketawa terus ya kan, biar nggak stres. Kalau stres lagi mau ngapain lagi kan? Udah hilang juga ya duitnya ya? Hilang juga duitnya. Udah ikhlas pasrah aja. Ya, berserah diri aja lah. Oke. Semoga ini menjadi yang membuat PT gue, Sagala Pro, lebih baik lagi. Tapi jadi pelajaran dong dari setelah Of course, man. Yes, jadi pelajaran. Bisnisnya apa, Bang? Sampai bisa rugi 7 miliar itu, Bang? Bisnis kita adalah, sebenarnya kita ini adalah agen representatif dari pemilik helikopter. Jadi kita menyewakan helikopter, tapi lebih spesifik helikopternya untuk kegiatan firefighting, kebakaran hutan sebenarnya. Itu aja atau ada yang lainnya lagi? Sementara itu aja. Kronologisnya bisa tolong diceritain? Long story short, kejadiannya adalah ketika, karena setiap saat kan di masa kita menyewakan helikopter, jadi ada klien akan selalu bayar ketika jatuh tempo bayar ke kita pembayaran sewa helikopter, kemudian kita teruskan ke pemilik helikopter. Nah, kita sama-sama punya payment channel, kami punya payment channel di Singapura, pemilik helikopter punya payment channel di Singapura. Jadi kami menginstruksikan payment channel kami setelah mereka terima uang dari klien untuk membayar langsung ke payment channel Singapura. Saat itu ada email masuk yang mengatakan bahwa pembayaran sudah jatuh tempo, segera lakukan pembayaran, tapi rekening kami berubah. Nah, singkat cerita, saat itu kita tetap normal karena memang sudah jatuh tempo, kita tetap melakukan pembayaran sampai 4 kali pembayaran. Tiba-tiba Waktu berbeda tuh, 4 kali pembayaran itu? Waktu berbeda, dalam durasi kira-kira 2 mingguan lah. Setelah itu, tiba-tiba dari pihak pemilik helikopternya menanyakan, kamu belum bayar nih, sudah 3 minggu, kita tunggu pembayarannya, belum ada pembayaran. Nah, orang saya itu bilang, kita sudah bayar. Selama 3 minggu itu kita sudah bayar kok, nggak ada kita terbang dengan kredit tuh nggak ada. Nggak ada pending pembayaran lah ya? Nggak ada pending pembayaran, kita sesuai schedule pembayarannya. Terus dia bilang, no, kita belum terima. Kan waktu itu ceritanya kamu ada minta penggantian nomor rekening. Nah, setelah konfirmasi tidak ada pemindahan nomor rekening. Kemudian ngecek lagi, ternyata emailnya cuma beda, yang satu com, yang satu cam. Nah, si scam .com sama .cam. Langsung shock lah kita semua kan. Ternyata larinya entah kemana. Jadi ada Portugal dan Bahrain. Apa tuh maksudnya itu? Rekening penerimanya ada di Portugal dan Bahrain. PT-nya sama? PT-nya sama. Dengan yang seharusnya harus bayar itu? Iya, cuman beda di nomor email itu dan nomor account pastinya kan. Terus si pemilik helikopter langsung suspek bilang, no, you got scam, gitu. Udahlah, anggap itu sepertinya uang itu nggak akan kembali. Udah, setelah itu setelah itu tidak ada email masuk lagi dari sana. Karena saat itu kita merasa bahwa kita sudah email terus-menerus, sudah ada tektokan saat itu.
sampai terakhir kita sudah menyadari bahwa itu scam, mereka masih kirim email, tapi udah kita ignore. Oh, mereka yang coba-coba tipu-tipu itu. Bukan coba-coba, udah nipu-nipu itu. Udah nipu itu. Masih mau nipu lagi. Masih mau nipu lagi. Nggak lu bilang, lu nipu udah ketahuan lu kayak gitu. Iya, karena butanya kita dalam hal IT system atau apapun itu dalam scammer, jadi kita sering pengen mencari kira-kira ini siapa, dari mana, terus yang kena scam itu, atau yang kena hack itu sisi kita atau sisi mereka gitu. Yeah. Itu yang sedang kita pengen cari tahu sih. Artinya kalau misalnya dari sisi mereka, artinya standpoint kita terhadap mereka kan akan berubah. Oh, tapi dari pihak mereka merasa bahwa no, yang ke hack tuh lu, bukan gue gitu. Jadi masih ada keras-kerasan nih, kita ngerasa bahwa itu, tapi tetap intinya mereka tetap minta bayar lah. Artinya kita harus tetap bayar penuh, nalangin apa yang udah harusnya dibayarkan kan gitu. Ya artinya kita loss lah gitu. Begitu singkat ceritanya. Itu baru pertama kali kejadian. Pertama kali. Sebelumnya nggak pernah. Saya harap sih yang terakhir ya. Yang terakhir. Iya. Nah selama itu komunikasinya memang cuma hanya email-emailan aja ya? Cuma email aja. Nah itu yang sangat disayangkan. Cuman komunikasinya cuman by email aja. Kita tidak dapetin nomor kontak telepon atau WhatsApp atau apapun komunikasinya yang bisa by kita dengar suara atau video call segala macam nggak dapet. Setelah kejadian itu baru dia kasih nomor WhatsApp dan nomor teleponnya segala macam. Akhirnya bisa lah tektokan situ. Dan di email kan biasanya ada signature di bawahnya, ada logonya segala macam. Itu mirip semuanya? Persis, ya persis sekarang kalau mungkin ya nggak bisa dibuat ya. Iya. Signaturenya, cap perusahaannya segala macam tuh mirip-mirip sekali. Komunikasi pakai bahasa Inggris semua tuh email? Kebetulan pakai bahasa Inggris ya. Oke. Terus kemudian itu berarti ada satu kejadian lagi di mana itu bisa diantisipasi dong ya? Akhirnya setelah itu ya kita coba cari, kita pengen coba cari dah, pakai hacker juga deh, pengen tahu duitnya lari kemana, siapa yang itu. Sepertinya nggak bisa juga, akhirnya kita udah berserah diri aja lah. Oke. Kita masih coba sih, dan kita coba mungkin ke Barreskrim Cyber. Tapi udah lapor gitu. Sudah, tapi karena tempat kejadian perkaranya di Singapura, lapornya harus ke Singapura. Karena payment channel kita kan di Singapura kan. Iya. Apa yang akhirnya bikin sadar kalau ternyata salah kirim rekening atau ternyata emailnya berbeda, itu apa yang bikin sadarnya? Selain pas di kontak itu bayar lu ya gitu ya. Ada itu baru langsung dicek semuanya atau langsung gimana? Dicek semuanya. Apa ya, yang salah satu yang bikin sadar artinya proteksinya sama itu tadi, standar operating prosedurnya kita harus perbaikin lah. Approvalnya untuk memberikan instruksi mengenai pembayaran atau perubahan nomor rekening harusnya selama itu merubah artinya perubahan rekening artinya merubah kontrak, harusnya tidak ada yang boleh merubah itu unless ada addendum tambahan dari kontrak itu sendiri. Iya. Jadi misprosedur juga lah. Jadi nggak bisa lagi sekarang kalau ada email baru masuk berbeda dengan kontrak bilang gua rekeningnya ganti nih. PT-nya masih sama tapi rekeningnya ganti, lu nanti kalau pembayaran masuk ke sini. Iya. Itu harus nanti dimasukkan lagi ke kontrak yang baru kalau ada yang benar ya. Betul. Gitu ya. Betul. Jadi tidak semerta-merta harus mengganti nomor rekening by email gitu aja, nggak bisa harusnya. Terus kedua, verifikasinya adalah email oke, ada historinya, tapi by verbal atau phone call itu perlu sebenarnya. Nah itu yang kita sayangkan, kenapa mereka tidak memberikan kontak langsung. Artinya ketika itu timbul, kita akan bisa komunikasi. Bener nih, nomor rekeningnya berubah. Kan kalau kita ada misalnya Mas Kodri dapat tolong transfer pulsa gitu kan. Bener lu yang ini kan sekarang marak banget penipuan-penipuan yang mengatasnamakan seseorang gitu kan. Kita bisa konfirmasi by phone kan. Lagi jumlahnya iya, gitu walaupun kadang-kadang suara juga bisa ditiruin by AI kan. Betul. Sekarang udah canggih tuh sekarang. Suara bisa diganti, muka aja bisa diganti. Iya, tapi kan itu 1:1000 lah. Tapi artinya kita konfirmasi atau by phone call lah, atau ketemuan dulu deh gitu misalnya kan, biar memverifikasi. Tapi karena kebetulan pemilik helikopter kita dia ada di Nepal, jadi ya itu tadi terpaksa kita harus berangkat ke Nepal, minta restructure segala macam ya, banyak hal yang harus dilakuin sebenarnya. Itu ceritanya.
Sorry, balik lagi ke yang pas usaha penipuan tadi ya, Mhm. ke karyawan lu itu tadi ya. Jadi memang intens antara si penipu dengan karyawan lu itu email-emailnya cukup intens bolak-balik gitu. Iya, biasanya memang, invoice itu dikirim by email, terus komunikasinya juga by email. Nah, kalau email itu kan buat saya, itu kan kalau WhatsApp sering ada notifikasi gitu. Kalau email, kalau buat saya sendiri jarang lihat email, cek email gitu. Jadi jawabannya juga Tapi di CC. CC. Lu kan yang approve pembayaran lu dong ya. Iya. Nah itu biasanya kan harusnya saya, tapi karena payment karyawan saya ini dia langsung konfirmasi ke payment channel melakukan instruksi karena ini akunnya dia sebenarnya. Akunnya dia artinya saya kasih dia tanggung jawab untuk handle helikopter milik si A gitu. Iya. Jadi tektokan dengan payment channel tuh dia langsung dari awal, dari mulai agreement segala macam dia. Jadi saya cuma di CC aja, kadang lihat, kadang enggak gitu. Jadi ada kemungkinan email-emailan lu itu dicegat gitu ya. Betul. Jadi lu harusnya di email dari sini, harusnya di email ke sini, dicegat di tengah jalan sama si penipu itu, terus kemudian si penipu itu seakan-akan email dari sini ke lu gitu kan ya. Yes, betul. Udah bolak-balik. Kita yang di sini ngerasanya bahwa ini real nih orangnya kan. Iya. Jadi kan di antara lu kan juga pasti kalau ngomongin tentang email ya, lu kan punya server email, dia juga punya server email ya. Oke. Jadi ada kemungkinan juga apakah email server lo yang kena atau email servernya dia yang kena gitu ya. Itu yang masih kita investigasi sih sebenarnya. I don't know how. Ya gue sih ada kenalan mungkin nanti bisa tanya ke dia gitu ya. Apakah dari email server lo yang kena atau dari email servernya dia yang kena gitu. Yeah. Atau kalau misalnya email server lo nggak kena lah, artinya ada kemungkinan dia yang kena gitu loh. Tapi biasanya kan namanya serangan digital macam-macam bentuknya. Ini kan salah satunya aja lu dicegat tengah jalan emailnya, terus kemudian lu kirimin email asli tapi sebenarnya dari perusahaan palsu gitu, misalnya dari orang yang palsu gitu ya. Email itu ada yang namanya spyware, bisa masuk ke dalam ancaman itu bisa masuk lewat spyware, jadi dia masuk ke dalam server lu, terus dia kemudian cari-cari, oh si perusahaannya Sagala Pro ini lagi ada ngomong-ngomongan nih sama si perusahaan anu nih, mau jatuh tempo lagi nih, bisa gua apain lagi nih misalnya nih. Gitu loh. Memang ada orang yang bisnisnya adalah merugikan orang, memang ada ya? Ada. Sekarang ini memang ada. Nggak cuma orang baik doang yang berbisnis sekarang ini. Ada, mereka udah kayak ya perusahaan yang sifatnya berbisnis ya, bahwa bahkan mereka ada yang sifatnya, lu kalau mau nge-hack si perusahaan itu pakai gua aja. Udah kayak agency of crime aja gitu kayaknya gitu ya. Jadi atau lu mau, gue bisa tuh ngambil data-data dari perusahaannya si A, lu mau hire gue sebagai agency lu untuk. Berarti benar tuh ya, yang kayak di TikTok ditanyain, kamu cita-citanya apa? Saya polisi, cita-citanya penjahit. Satu lagi, saya mau cita-citanya jadi penjahat. Memang jadi cita-cita seseorang jadi penjahat. Ada peluangnya. Sama udah ada bisnisnya, jangan-jangan memang mereka digaji untuk itu nantinya. Selain sistemnya ada kemungkinan di kertas atau di hack ya Bang ya. Ada kesalahan orang juga ya di sini. Betul. Ada kemungkinan mereka nggak teliti dan juga melihat. Gue rasa sih si hacker itu juga punya kecenderungan untuk melihat kelemahan orang ya. Bahwa email itu kecil-kecil tulisannya, orang males, orang kliknya lagi. Lihat sebenarnya emailnya apa sih gitu kan, jarang orang lihat ya. Iya. Jadi udah kayak percaya aja, nomornya misalnya udah dapat email selalu dapat Agus Kurniawan, dia cuma lihat email dari Agus Kurniawan dan semuanya selalu mirip, ya udah gue percaya aja. Tapi kalau diklik lebih dalam lagi, itu kan muncul bahwa itu tadi .com, tadinya .com, sekarang ganti .cam. Tapi kalau ke karyawan-karyawan yang lainnya lu makin wanti-wanti agar mereka tidak tertipu atau kejadian itu. Ya itu tadi dari internal kita sih, kita akan perbaikin SOP kita. Terus dari sisi IT-nya kita berusaha untuk supaya ini tidak kejadian lagi sebenarnya gitu kan. Website kita atau email kita kan window kita juga kan. Ya jangan sampai data-data klien kita juga tersebar kan. Kita akan proteksi juga. Ya, itu tentang Bapak lah yang lebih paham IT, saya nggak tahu, gue pura-pura paham aja.
Tapi belum pernah dicek ya sekarang ini ya. Sebaiknya sih gue saranin dicek dulu. Server itu Iya aman atau harus enggak. dicek juga lah. Terus Kita kemudian- harus ada second option lah. Kalau ke dokter kan dokter A kurang cocok, dokter B gitu kan. Dia kayak ada bukan isu ya, tapi kan kayak ada jokes gitu di IT gitu ya. Apa itu? Jadi kalau misalnya lu pasang sistem keamanan, artinya kan lu pasang pagar gitu di depan ya. Iya. Server lu lah misalnya gitu ya. Karena karyawan-karyawan lu pasang pagar, lu pasang kunci, pasang CCTV segala macam gitu. Jangan-jangan pagernya itu Makan tanaman. lebih mahal daripada server lu gitu nantinya gitu loh. Jadi Jadi- sarannya Bapak gimana? Gue nggak ngasih saran, misalnya gue ngasih tahu aja bahwa ada kemungkinan seperti itu. Gitu. Tapi artinya ada biaya memang harus dikeluarkan agar keamanan lu terjaga. Begitu. Sehingga bisnis lu juga tidak punya resiko. Karena keamanan digital itu sekarang udah masuk resiko yang cukup tinggi. Oke. Begitu. Jadi lu harus pertimbangkan juga bagaimana caranya agar lu menjaga agar yang tadi itu tuh masuk atau menyerang ke sisi dalam perusahaan lu itu. Betul. Nah, soal biayanya ya lu harus pertimbangkan apakah resiko itu nantinya worth it nggak sih, setara nggak sih sama bisnis yang lu kelola itu. Gitu ya, misalnya kalau Ya harus gini. Kalau gue sih ngeliatnya, kalau lu punya rumah di gang, lu kan belum perlu security juga gitu kan. Tapi kalau rumah lu more value, lebih harganya harus dijaga banget ya mungkin polisi laras panjang perlu bos gitu. Ya itu tadi worth it nggak apa yang dijagain sama yang harus menjaganya gitu. Nah, sekarang lu dengan analogi lu sendiri itu, rumah lu yang di gang apa yang rumah lu yang udah rumah gedong? Perspektif orang sih. Kalau gue ngerasanya sih ya so-so lah. Ya perlu ada proteksi. Mungkin sesuai dengan yang dijagain apa aja nih gitu kan. Ya kalau harganya masih make sense buat gue, kenapa enggak? Harus diproteksi juga gitu. Karena ini kan melibatkan klien-klien kita juga nantinya kan. Tapi by the way lu ngomong-ngomong gini, lu kebuka lu pernah di-hack itu nggak apa-apa lu Bang? Ya nggak apa-apa, jadi pembelajaran juga buat teman-teman kan, lebih teliti SOP-nya dijalanin ya kan, terus komunikasinya juga tidak cuma sekedar satu arah atau by email aja, atau bisa dilakukan banyak hal. Kalau melihat sesuatu yang agak mencurigakan nih kayaknya nih, nggak bisa ngomongnya secara si ini ganti nomor rekening nih gitu, nggak, tapi tetap harus di rapat ini komunikasi itu perlu lah, apalagi yang berhubungan dengan nilai yang besar ya. Ini ada perubahan nomor rekening nih, gimana nih? Oke nggak, rilis nggak gitu. Terus dicek lagi, ini siapa yang minta nih? Gitu ya. Akhirnya saat itu, waktu ketika mereka bilang, ini ada yang bayarannya udah due juga nih. Nah, kita jadi warning, tunggu dulu. Ini lu apa bukan gitu. Akhirnya kita pending dulu sampai benar-benar clear Yakin bahwa bahwa itu benar orangnya itu ya? nomor rekeningnya gitu. Iya. Setelah itu, ini setelah kejadian ya? Setelah kejadian akhirnya kita pending semua pembayaran yang walaupun sudah jatuh tempo, kita pending dulu. Make sure bahwa si penerimanya adalah benar. Jangan gitu. sampai lu keceblos lubang yang sama 5 kali ya berarti ya. Takutan kita tuh gini, kecurigaan kita, apakah ada permainan antara mereka, sindikatnya mereka juga, atau memang murni memang ini bisnis sindikat yang lainnya gitu. Dan juga kalau sekarang ngomongin digital, teknologi semuanya bisa dilakukan dari mana aja Bang. Iya. Nggak terbatas sama negara, nggak terbatas sama kota. Gitu. Bisa aja yang ngelakuin dari belahan dunia yang lain gitu. Bisa aja. Contohnya kalau misalnya ini rekeningnya ada di Portugal, ada di Bahrain, terus kita mau ngecek ke sana juga, apa boleh emang kita ngecek ke sana tanpa yurisdiksi, misalnya bang apalah itu, bang gue mau ngecek nomor rekening ini benar apa enggak gitu. Siapa yang punya nih bang, gue salah transfer ke sana. Iya, kalau cuman sekedar di bank-bank di sini aja sih mungkin kita bisa datengin kan. Itu sudah diperhitungin sama mereka bahwa lu nggak bisa ngecek ke sana ya. Itu dia. I don't know. Gerak-gerak lu dibatasin sama mereka biar mereka nggak bisa lu ngecek lebih jauh gitu ya. Itu tadi kepikiran Anda juga orang berbisnis jahat ya. Lu pikir semua orang baik-baik ya Bang? Gue pikir semua orang kayak gue bos. Alhamdulillah kalau semua orang kayak Bro Agus ini nih. Warning aja ya Pak ya. Bisnisnya jujur gitu ya. Ini bukti aja bahwa serangan digital itu nggak cuma ke perusahaan-perusahaan yang gede, tapi juga ke perusahaan medium, perusahaan kecil juga kena gitu. Jadi yang ada yang aman sebenarnya dari serangan cyber ini ya. Nah lu sendiri sudah, ini gua iseng-iseng nanya ya.
Lu yakin lu sekarang jangan ngomongin server dan segala macam dulu deh. Ah, Handphone lu dulu deh. HP lu dulu deh. Lu yakin udah aman atau belum lu? bentar. Aman kayaknya. Gak ada yang aneh-aneh tiba-tiba WA Foto-foto lu. aneh nggak ada bos di sini bos. Bro Agus, selain serangan cyber yang terjadi sama perusahaan lu pernah dengar nggak serangan-serangan cyber yang lain di media, mungkin di media sosial atau temen lu yang ngobrol-ngobrol? Belum tahu, tapi semenjak kejadian itu akhirnya gue jadi banyak cari tahu dan banyak info. Oh, gue pernah juga nih kena ini, gue pernah juga kena ini. Tapi cerita mereka ya mereka bisa konfirmasi begitu ada perubahan nomor rekening, mereka bisa konfirmasi by telepon segala macam. Tapi ada juga yang pernah kena itu juga, cerita-cerita kena serangan di hack, di spam atau apalah gitu, di scam lah gitu ceritanya. Sampai rugi tuh mereka tuh. Rugi tapi tidak sebanyak gue kayaknya deh. Cerita-cerita yang lain ransomware atau bos segala macam nggak pernah dengar? Belum kali ya, belum ya. Bro, karena lu udah pernah kena serangan hacker ya, moga-moga nggak kena lagi lah ya gitu ya. Iyalah. Lu ada- Jangan sampai. Lu ada pesan nggak buat teman-teman bisnis lu yang lain agar tidak kena kayak lu? Apa ya, waspadalah gitu. Jadi karena setelah ini, jadi kita coba memproteksi aja. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum kena, saya harapin nggak ada yang kena lagi. Jadi bisa memproteksi. Tapi kedepannya, kalau dari awal mungkin yang sedang mulai sekarang diproteksi aja tuh. Yang namanya berhubungan dengan email atau apapun itu perlu juga diproteksi. Tapi I don't know how, because nggak tahu caranya gimana karena kita juga gaptek ya, generasi 70-an. Buat teman-teman di IT, tolong hubungi Bro Agus Kurniawan ini ya, tolong dibantu biar perusahaannya nggak kena hack lagi, diproteksi sistemnya. Boleh ya? Ada nanti di description box kalau mau hubungi Bro. Saya harap kejadian Kurniawan saya ini. adalah yang terakhir buat teman-teman, jangan pernah kejadian sama saya. Ini buat pelajaran aja konten ini. Cukup ya, Oke, Bro ya. Terima Thank you. kasih hadir. thank you my brother. Terima kasih sudah berbagi derita di sini. Semoga ini semua jadi Happy to share pembelajaran lah. dan semuanya jadi makin waspada. Amin. Semoga Sagala Pro kedepannya lebih baik lagi. Lu dulu jualan, gue dulu jualan. Subscribe dulu. Buat yang nonton ini, subscribe ke Net Public dan juga lihat-lihat kontennya Net Public di media sosial lainnya, ada semua di description box, dan juga tetap aman dan waspada di serangan cyber. Oke, Terima kasih, Bro. terima kasih.